salah, kembali lagi kepada Dokter Hendro adalah pemateri yang akan kita menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semuanya kita harapkan fokus karena ilmu yang akan disampaikan oleh Dokter Hendro ini daging banget ya. Beliau ini adalah juga kepala klinik Bakti Tunas Husada dan beliau juga sangat concern ya dalam hal bagaimana melihat pengelolaan tentang weight management ya. Mungkin dari kita ini bertanya-tanya apa itu weight management ya. Weight management itu seperti apa? Nah, kita akan simak sebentar lagi pemaparannya oleh Dr. Hendro Kasmanto MKM. Silahkan Pak Dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih pada Pak Uje ya, Pak Jeffrey yang telah memberikan kesempatan dan juga mohon izin Bapak Ibu semua ya, satu salam silaturahim, yang kedua ya di malam ini izinkan kita ngobrol bareng lah ya, kita coba sharing-sharing. Barangkali kalau lihat judul ya weight management bisa jadi sesuatu yang memang dibutuhkan saat ini gitu, kalau memang lagi memerlukan, karena memang perlu di manage gitu ya berat badan. Emang kenapa? Ya nanti kita coba bahas, dan kayak gimana nanti kita coba bahas. Dan ya mohon izin share screen sekedap. Oh, Pak Uja punten manawi tiasa diberikan izin saya untuk share screen. Mohon izin. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah barangkali di kesempatan malam ini, malam yang mungkin luar biasa ya, karena di luar dari kebiasaan. Biasanya malam ini sedang bercengkrama barangkali ya, sedang nonton lagi santai dan sebagainya, tapi di kesempatan malam ini kita santainya sambil ngobrol insyaallah. Sekedap izin share screen. Ya, alhamdulillah nuhun. Baik, punten apakah sudah muncul? Pak Oje mana wi? Tarantas? Sudah ada ya? Sudah, Dok. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa ya saya Hendro Kasmanto, ya keseharian praktik di klinik BTH, praktik umum ya, karena dokter umum, dan ya terkait dengan weight management juga kami di klinik BTH juga buka layanan konsul khusus untuk weight management. Selain itu juga saya berperan ya di Universitas BTH di Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi TLM sebagai dosen juga ya, dan hadir juga di sini Ibu Kaprodi, hatur nuhun Bu Kaprodi, Bu Ria, hatur nuhun. Ya, saya lulusan Unpad, kemudian S2 juga dari Unpad, MKM Magister Kesehatan Masyarakat, konsentrasi gizi komunitas. Ya, jadi ada konsentrasinya gizi komunitas. Jadi ya selama S2 kemarin ya ngobrolin hal-hal tentang gizi, tentang nutrisi, tentang pola makan dan sebagainya. Ya. Ya, sebenarnya tadi disampaikan bahwa weight management, kalau ngomongin weight management, weight itu kan berat badan ya, bobot berat badan. Manajemen itu pengaturan berat badan. Kalau ngomongin pengaturan berat badan, ya sebenarnya mah bisa nurunin berat badan atau menaikkan berat badan, seharusnya sih seperti itu. Tapi barangkali secara umum kalau kita ngobrol,
kemungkinan besar yang dimaksud weight management itu cenderung ke arah nurunin berat badan kita. Ya, Pak Uje kalau ngebayang weight management yang kebayang nurunin berat badan gitu ya. Ya betul Nah, dok. nggak Jadi weight apa-apa. management itu ya langsing istilahnya gitu ya. Kumaha carana biar bisa langsing gitu ya. Ya Nah, mungkin saat dari ini langseng menjadi bisa langsing gitu. dari langsung jadi langsung. Ya, kebanyakan gitu. Tapi ya sebenarnya sih weight management bisa naikin, bisa nurunin. Walaupun betul di malam ini kita coba batasi untuk penurunan berat badan. Dan weight managementnya banyak banget caranya yang akan coba saya sampaikan kali ini ya dengan pengaturan pola makan dan aktivitas fisik praktis. Adanya praktis itu benar-benar kumaha sih carana secara praktis, bukan hal yang sifatnya teori. Kalau kata teori sok atuh diatur makannya yang ini pantangan, ya praktisnya kumaha mengatur teh gitu. Seperti apa sih ngaturnya teh? Nah, nanti secara teknis praktis kita akan coba bahas. Sebentar mana ya? Mana yang next ya? Nah, ini akan kita bahas. Kita akan awali dulu dengan obesitas, ya. Karena ya sesuai dengan paradigma kebanyakan weight management itu untuk menurunkan berat badan, maka yang menjadi isu utama adalah obesitas, ya, atau yang kita kenal dengan kegemukan. Ini masih halaman Kemudian, 1 dok. Screen share-nya masih halaman 1. oh iya, Iya, belum bergeser. kumaha cara bergesernya? Lebih ke bawahin, udah belum? Sudah ini tuh. Ya. Kalau enggak, saya coba stop share dulu, nanti saya Oke. coba ulang. Ya dok. Kalau gini ada, sudah. Apa mau begini aja? Oh Mana, iya, oke. Begini aja atau sudah? Ya gitu aja dok, cukup. Di fullin bisa nggak dok? Di fullin. Bisa. Seperti ini. Biar kelihatan. Apakah muncul full screen-nya? Muncul. Boleh. Muncul dok. Ya. Sudah? Ini ada? Ada dok. Full screen? Baik. Oh, tapi ini kalau kita Nggak kelihatan full screen. nggak full screen kayak ini mungkin slide show ya, mungkin maksudnya gitu ya. Full screen itu. Coba satacan di lajeng mohon kepada sawasen. Ini Kumaha dok, manawi? Ini yang kanan bawah mungkin ya, yang kanan bawah itu akan ada gambar layar mungkin diklik jadi gimana? Nggak enak? Ya udah kalau gitu. untuk Ya, sementara saya pikir enak ini juga ya. Ya gini aja ya mungkin ya. Kalau iya mah punten ya. Baik. Tahunya Pak. Nah, jadi yang kita bahas tentang oblu habis itu ya weight management. Ya, habis weight management ya mungkin ada beberapa diskusi lah dan baik. Obesitas. Ya, obesitas itu apa sih? Nah, kita akan coba mulai dari definisi sehat dulu ya. Secara umum kita udah pahami bahwa sehat itu ya memang nggak sakit, betul. Tapi kalau kata WHO katanya kondisi yang perfect, yang sejahtera lah, baik itu fisik, mental maupun sosial. Bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan, itu kata WHO. Atau kalau kata Undang-Undang Nomor 36 2009, sehat itu kondisi sehat ya, kondisi sejahtera baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, kalau dikaitkan sehat, obes mungkin masih bisa beraktivitas, mungkin masih tetap bisa kerja, bisa-bisa aja. Ya, kalau beraktivitas sebagaimana. Akan tetapi, apakah suatu kondisi yang cukup optimal untuk beraktivitas? Kemungkinan besar ada beberapa keterbatasan, ada beberapa kendala, atau bahkan ke depannya pipanya waten gitu ya akan menimbulkan beberapa penyakit. Ataupun kalau di sini sempurna atau sejahtera secara mental dan sosial, bisa jadi kondisi obesitas secara sosial bisa jadi di sebagian masyarakat mungkin rada bisa kompet daunkeun lah gitu, punya persepsi yang agak negatif tentang obesitas. Mungkin setidaknya seperti itu, maka tentunya obes menjadi salah satu isu gitu ya. Baik, obesitas. Apa sih obesitas? Kegemukan.
ya, kondisi ketika tubuh kelebihan berat badan. Karena apa? Karena penumpukan lemak. Penumpukan lemak. Lemak apa yang maksud? Jaringan adipos. Jaringan adipos itu sel-sel lemak. Kok bisa sih numpuk? Karena akibat kelebihan asupan energi. Itu dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama itu ya bukan sehari 2 hari, enggak, tapi dalam hitungan beberapa bulan, sekian tahun. Kalau setiap harinya selalu surplus energi, pasti akan disimpan dalam bentuk lemak dan pasti akan menumpuk, mungkin seperti diilustrasikan di gambar ini, sampai besar. Kalau gitu ayo kita coba ini, apakah kita obes atau enggak. Nah, penanda obes mungkin bisa secara subjektif dan tentunya pasti ada objektif. Kalau subjektif itu perasaan, ya, rasaan. Bisa mungkin titinggalian gitu, kita melihat ke teman, kita melihat ke tetangga, kamu kayaknya obes deh gitu, kok kamu kayaknya gendutan ya, kan kayak gitu-gitu lah. Itu subjektif penilaian. Atau mungkin secara pribadi, ini teh kayaknya baju teh utos pada sararem gitu ya. Nah, itu juga secara subjektif, perasaan aja. Walaupun kalau ukuran baju mungkin bisa aja sih ya kerasa objektif. Akan tetapi kalau mau kita bisa lihat secara objektif memang harus diukur, ada angkanya. Kita bisa lihat dengan cara atau hitung dengan menghitung berat badan ideal, ya. Idealnya gimana? Bisa dihitung. Ini berdasarkan tinggi badan kita dikurangi 100, dikurangi ya maksimalnya lah dikurangi 10%-nya, gitu. Atau yang kedua, kita bisa juga mengukur tebal lipat kulit, ya. Bisa di bicep ya, di bicep itu di daerah sini bicep, atau di tricep ya di belakang lengan gitu ya, lengan atas, subscapular di bagian punggung gitu, suprailiaka di antara tulang rusuk dengan tulang pinggang gitu ya, tulang panggul yang di bagian samping. Nah, itu beberapa titik yang bisa diidentifikasi seberapa tebal penumpukan lemak itu ya. Di situ ada skin calipernya, ada alat untuk pengukur ketebalan ada sih gitu ya. Kemudian yang paling umum dipakai ini nih, menentukan dengan indeks massa tubuh IMT atau BMI, dengan cara ngitung berat badan dibagi tinggi badan dalam meter ya, dikuadratkan. Atau sebenarnya akan jauh lebih baik ketika diukur dengan alat yang punya prinsip bioimpedance analysis. Dia bisa menganalisis komposisi tubuh, berapa ototnya, berapa persen lemak tubuh, berapa persen air gitu ya. Itu bisa dicet. Tentunya bioimpedance analysis pakai timbangan sih, tapi bukan timbangan biasa. Dia harus mengalirkan listrik, tapi nggak kerasa sih, nggak kerasa kalau sama pasien mah, nggak kerasa kayak dialir musik, nggak. Yang jelas nanti si alat itu akan mengukur, ya. Baik. Sekarang coba nih disimulasiin, ya kita coba nih sadar diri, Pak Uje, kita coba sadar diri nih, ya. Nah, ini mah pengakuan aja lah ya. Saya nih berat badan 65 kilo, tinggi 167,5 sih sebenarnya. Ya 167 berarti 1,67 meter. Berat badan idealnya berapa? Kak, simpelnya kalau yang tadi 167 dikurangi 100. Dikurangi 10%-nya. Jadi 67 dikurangi 6,7. Betul ya, 60,3. Jadi idealnya 60, paling ideal itu 61 lah gitu, 60,3, 61. Saya 65, berarti kelebihan. Ya, kita lihat. Kalau lihat dari sini sih kelebihan dikit. Gitu. Yang kedua, ya gimana dengan skin caliper? Harusnya sih pakai ini nih, pakai skin caliper. Ya, ini tricep ini di bagian lengan belakang ini tricep. Atau kalau yang bagian depannya itu bicep. Ini suprailiaka ya, jadi di sini. Akan tetapi ini pasti rada sulit, jarang juga ada di klinik untuk menyediakan alat ini. Jadi agak sulit lah. Kita coba secara kualitatif ini aja nih. Kita tuh bisa nyiwit atau nyemol, Pak Uje, cobi. Di bagian bicep kita tuh nyiwit atau nyemol, atau paling enak di bagian perut samping deh. Kita tuh nyiwit, ya. Nyiwit atau nyemol. Kalau nyemol
gede Besar. banget, tebal banget. Nah, kemungkinan adanya penumpukan lemak. Begitu. Ya, nah kalau enggak simpelnya pakai ini dihitung BMI. Ya, mangga silakan bisa hitung-hitung sendiri atau kalau sekarang mah banyak banget ya di Google juga bisa hitung BMI, masukkan saja informasinya, berat badan, tinggi badan, keluar. Ya. Hitungannya saya menghitung sendiri 23,3. Ada beberapa standar, kalau kata WHO masih gini, normal itu masih sampai 18,5 sampai 24,9. Tapi kalau Asia Pasifik, khusus di Asia Pasifik aja, sebenarnya batasannya sampai 22,9 gitu. Artinya kalau 23 ini udah masuk overweight. Gitu. Makanya saya di sini nulisin ya overweight 23,3 karena ada 0,3. Dan obes kalau buat orang kita nih Asia Pasifik 23 sampai 25 itu udah pre-obes dan obes itu 25 lebih. Kalau hitungan BMI-nya 25 sampai 29,9. Obes 1. Obes 2 lebih dari 30. Begitu. Itu. Nah, jadi mangga silakan coba menghitung-hitung kemudian merenung ya. Gitu. Jadi menyimpulkan kita teh mana ya overweight, obes atau ideal, nah, mangga. Silakan muhasabah teman-teman. Muhasabah selanjutnya. Nah, memang kenapa kalau obes gitu? Emang kenapa kalau obes? Kalau obes tentunya ada beberapa konsekuensi obesitas gitu ya. Begini, obesitas itu tadi udah disebutkan adanya penumpukan sel lemak atau adiposit gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ilustrasi gambar di sini, setiap kumpulan sel-sel lemak itu, ini kalau diilustrasikan seperti ini, sel-sel lemak itu adipos, dia itu mengeluarkan beberapa sitokin atau mengeluarkan zat-zat kimia tertentu yang cenderung pro-inflamasi. Ya, ini juga nggak begitu jelas ya, ada interleukin 6, ada SP, ada leptin dan sebagainya, itu cenderung pro-inflamatori atau gimana maksudnya? Cenderung akan membuat inflamasi. Jadi ketika orang itu numpuk lemak, sebenarnya sedang memunculkan banyak zat-zat yang bisa menimbulkan inflamasi, tapi nggak kerasa, gitu ya. Silent inflammation, gitu ya. Silent inflammation, jadi inflamasi yang sunyi, nggak kerasa, nggak ketahuan. Ya ujuk-ujuk aja akan muncul penyakit. Makanya, ini kata Kemenkes, kalau obesitas itu, ya nantinya bisa DM, dari DM selanjutnya bisa kemana-mana itu teh, koroner, stroke gitu ya, hipertensi, bisa gangguan PCOS, ini juga yang sering muncul di wanita gitu ya, polycystic ovarian syndrome, bisa asam urat, bisa gangguan prostat, ginjal, sebagainya, kanker juga bisa muncul karena ini sekali lagi adanya inflamasi yang nggak disadari gitu selama bertahun-tahun, walaupun sedikit tapi terus-menerus, lama-lama jadi bukit, muncul penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Obesitas juga bisa jadi beban, ya, tubuh meningkat, beban sendi, maka akan cenderung osteoartritis nih, ya, cenderung akan mudah untuk muncul osteoartritis pengulangan. Dan tentunya yang tadi udah kita bilang, persepsi beauty itu ya seringkali suka dihubungkan dengan proporsi tubuh gitu, ya. Pasti ini beda-beda karena zaman dulu persepsi cantik cenderung moleh gitu ya, yang molek, yang punten, yang montok gitu ya, tapi sekarang kebanyakan seperti itu. Sebagai contoh, ini kan paling sering nih kalau bapak-bapak gitu ya, suka ditanya tuh sama istrinya, Abi, Umi gendutan ya? Wah, kan bingung tuh. Jawabnya kumaha aja kalau ditanya gitu. Kadang-kadang bikin bingung ya. Mana laki gitu ditaruh gitu. Umi gendutan ya? Nah, kalau gitu teh agak bingung, Mbak Yuna. Dijawab iya cemberut deh. Dijawab enggak dianggap berbohong gitu ya. Jadi seperti itulah. Karena memang ada persepsi beauty yang memang cukup terbentuk di masyarakat tidak obes gitu ya. Walaupun bisa-bisa aja ya, namanya persepsi mah ya, obes juga bisa. Nah, kenapa sih bisa muncul obesitas? Pada umumnya pasti adanya ketidakseimbangan energi. Artinya intake-nya, asupan energinya lebih banyak daripada expenditure atau penggunaan ya, penggunaannya. Jadi lebih banyak di
tertimbun, lebih banyak disimpan, gitu. Ya, walaupun pada prinsipnya tentu banyak faktor genetik bisa faktor lingkungan, karena memang banyak makanan gitu ya. Bro di jero, bro dipantau, mah menungkul gitu. Yang ngalayah di tengah imah ya, mah menungkul. Teu kaup ngalengkah aya we mamen, tiasa makan-makan gitu. Sedentary lifestyle, jadi ya santai-santai we kesana kesini, bisa jalan padahal ayeuna mah nganggo ojek online gitu. Yang dijajab dan sebagainya. Ya, dapatan yang jelas pasti asupan makanan yang meningkat gitu. Nah, tapi energinya penggunaannya sedikit gitu ya. Ya sehingga nanti cenderung akan menumpuk dan akan disimpan dalam bentuk obesitas. Lantas kalau iya, oke obesitas lah ngaku aja gitu ya, bukan sebuah aib insya Allah, tapi sesuatu yang wajar kalau kita tangani gitu. Atau kedah kumaha, ya udah weight management di manage gitu ya, diatur kumaha carana biar bisa ideal. Bisa insya Allah, dan namanya juga ikhtiar, di ikhtiar mah insya Allah. Seperti apa? Tentu ya, pasti harus ngatur. Kalau tadi dalam highlight-nya pasti ngatur intake atau asupan makanan dengan cara ngatur pola makan. Yang selanjutnya meningkatkan aktivitas fisik. Nah, sebelum ke sana kita coba bekali dulu dari beberapa dasar ya tentang ini nih. Intake energi atau asupan energi, ujung-ujungnya asupan makanan. Manusia kita bisa jadi individu seperti ini kan sebenarnya tersusun atas 10 sistem organ. Ya, ada sistem organ, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem reproduksi gitu ya, sistem integumentary dan sebagainya, muskuloskeletal, sistem organ. Satu sistem organ tersusun terdiri dari beberapa organ. Sebutlah kalau ini sistem pencernaan, ya salah satunya ada organ lambung. Lambung itu satu organ, pasti tersusun atas beberapa jaringan, gitu ya. Nah, kayak jaringan mukosa, jaringan otot polos dan sebagainya. Dan satu jaringan itu tersusun atas satu sel, gitu ya. Mana sel juga sebenarnya pasti akan tersusun atas molekul-molekul. Molekulnya apa aja? Pastinya ujung-ujungnya molekul karbohidrat, molekul protein, molekul lemak gitu ya, tersusun ada vitamin mineral juga tentunya di sana tersusun. Dan pastinya air, bahkan air manusia itu tersusun orang dewasa itu 60 sampai 65-70% lah itu air. Gitu. Kalau bayi cenderung bisa sampai 80-85% air semua. Makanya kalau lagi dehidrasi cenderung amat sangat membahayakan kalau untuk bayi atau anak. Nah, jadi air komponen utama. Ya, ya protein, tentunya protein sebagai building block gitu ya, sebagai penyusun utama batu bata dari sel, tentunya protein. Nah, makanya untuk memenuhi ini supaya manusia tetap jadi manusia saat nanti tumbuh, perbaikan, aktivitas regenerasi dan sebagainya tetap terpenuhi, maka harus memenuhi zat gizi yang lengkap. Zat gizi lengkap gitu ya, zat gizi lengkap yang kita tahu kalau dulu mah 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang mah kan gizi seimbang gitu ya. Artinya tetap harus ada asupan karbohidrat, protein, lemak, ada vitamin, mineral, air gitu. Maka buat kami gitu ya, bahwa makan itu tanda kutip wajib gitu. Kalau kita bisa melihat dalam surah Al-A'raf ayat 31, wakulu washrobu, kan gitu perintahnya, wakulu washrobu, dan makanlah, minumlah. Itu kalau lihat ininya kan fi'il amar ya, barangkali Pak Uja bisa mengoreksi gitu. Perintah sebenarnya. Walaupun sekali lagi ini pasti bisa didiskusikan. Perintah yang dimaksud bukan sebuah kewajiban syar'i barangkali gitu. Akan tetapi kalau dengan makan bisa menjaga manusia itu tetap hidup, maka makan itu kan akan menjadi wajib. Berarti seperti itu kurang lebih ya. Tapi ini barangkali tidak bicara tentang kajian fikihnya ya. Akan tetapi dalam artian wajib ini untuk dipenuhi untuk dipenuhi memenuhi zat gizi gitu. Akan tetapi nanti akan dibatasi itu ya. Wala tusrifu itu kalimat selanjutnya, jangan berlebihan gitu
gitu, jangan berlebihan. Oke, sebentar ya, jangan berlebihan nantinya begitu. Nah, saya coba izin ada request di full screen lagi ya, sebentar. Soalnya ketika di full screen, saya nggak tahu muncul nggak? Pak Uji punten muncul nggak? Full screen? Masih Nggak biasa. muncul, Dok. Nggak muncul. Nggak muncul ya? Iya, begitu. Ini tuh Coba yang di atas bisa nggak, Dok? Punten. di atas. Yang ini nih. Bentar, aku kasih pena. Nih. Yang ini nih, Dok. Oke, saya coba. Sudah saya klik, bisa muncul nggak? Nggak muncul juga. Iya ya, ya Allah, gimana ya? Jadi dok ya kembali kepada tadi ayat tadi yang dengan makanlah jangan yang baik-baik dan jangan berlebihan ya. Jadi kalau misalkan kita berlebihan itu apa dampaknya dok? Ya, jadi dampak dari obesitas itu apakah menimbulkan penyakit? Jadi penyakit apa yang disebabkan oleh obesitas dok? Oh iya, baik. Iya, mohon. Oke, jadi sebelum itu punten barangkali ya ini entah error di mana jadi agak belum bisa ya untuk menunjukkan lebih besar. Tapi kalau tampilan seperti ini masih bisa kelihat? Ada? Jelas, Dok, kelihatan. Ada ya? Heeh. Iya, mohon maaf Dok ya. Mungkin begini aja dulu ya nampaknya biar tetap ada sesuatu yang bisa dibaca bersama. Ya, betul. Jadi kalau ya gitu Pak Ojek, kalau ternyata berlebihan tentunya balik lagi ke slide yang sebelumnya di sini ya, ketika kelebihan tentunya akan ditumpuk jadi lemak, lemak itu sumber inflamasi dan nanti akan memunculkan kondisi-kondisi yang sifatnya penyakit degeneratif seperti yang tampil di slide ini ya, dari Kemenkes seperti ini ya. Disimpulkan muncul ini, walaupun ya bisa apa aja nantinya. Apalagi kalau udah muncul diabetes mellitus bisa kemana-mana. Baik, artinya ya balik lagi ke sini, artinya kita tetap perlu makan gitu. Artinya nggak boleh nggak makan, tetap harus makan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi sebenarnya ada banyak parameter yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau nanti melihat detailnya ya. Ada basal metabolic rate, artinya ada kecepatan metabolisme seseorang itu beda-beda. Physical activity ya aktivitas fisik itu juga beda-beda antara putri sama kuli. Nah, kemungkinan rada beda gitu ya. Antara yang kantoran gitu ya sama yang kerja kasar pasti berbeda physical activity-nya. Tentunya yang serajin olahraga yang enggak juga beda. Stres metabolik seseorang dengan kondisi sakit contohnya sakit demam aja nggak usah ini. Itu demam tuh menguras banyak energi. Pasti nanti perlu banyak asupan energi juga. Ada yang namanya thermal effect of food. Jadi karakter dari si makanan itu bisa menimbulkan tanda kutip ya panas gitu atau kalau enggak bisa seberapa banyak menimbulkan efek metabolisme gitu ya. Jadi ada banyak banget beberapa faktor kayak basal metabolik juga laki perempuan berbeda, tinggi badan, body weight juga berbeda, itu akan menimbulkan angka yang berbeda nanti kebutuhan gizi yang berbeda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi banyak memang parameter yang perlu dihitung, tapi kita bisa simpulkan dengan AKG, angka kebutuhan gizi, angka kecukupan gizi. Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Ya, bisa nanti dilihat ya sehingga butuh berapa kilokalori sih gitu. Satuan energi itu kilokalori. Contoh ya, kita di sini berapa tahunan sih usianya? Teh Amel di sini berapa tahun Teh Amel? Kalau masih dalam jantan ini contohnya ya masih di sini 29 tahunan. Oke, maka kurang lebih lah sekitar 2.200-an gitu ya. Atau Pak Uje di mana Pak Uje? 17 tahun ke atas Pak Uje di sini. Ya, sekitar Saya kalau dari usia mah 5. 56 tahun. Ya. Pak usia Irfan di berapa mana ya? gitu. Nah, jadi Kayak nanti bisa kayak dilihat ya 17. gambaran umumnya secara detail bisa dihitung ya tadi ada banyak parameter usia berat badan dan sebagainya tapi secara umum bisa dihitung seperti ini
sebutlah ya di usia 30 sampai 50-an perlunya 2.500 untuk laki-laki. Nah, itu 2.500 kilokalori. Bisa didapatkan dari mana? Pasti dari makanan, gitu. Makanan pasti punya kalori. Nasi punya kalori. Kalau 100 gram itu berapa kilokalori kandungannya? Ada tabelnya juga ada, ya sekitar 176 kilokalori itu. Ya, beda deh bala-bala, beda deh itu. Ya, karena nanti beda kandungan. Begitu. Artinya kalau nanti ada asupan berlebih daripada penggunaan, pasti akan ditumpuk jadi obesitas. Kalau asupannya lebih rendah dibanding penggunaan, pasti bikin gizi buruk atau kurus dulu gitu. Nah, tapi berharap ini nih kurang lebih imbang lah, apa yang kita konsumsi itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, weight management, nah ini baru mulai nih weight management ya. Ini udah jam segini, mohon izin. Ya mudah-mudahan cukup lah sampai 10 slide ke depan 30 menitan ya. Weight management ini upaya pengaturan berat badan atau kurang bilang diet gitu. Ya, tapi pada prinsipnya yang tadi disampaikan weight management kan bisa ngatur, bisa pengen jadi naik berat badan, pengen turun atau mungkin tetap. Ya, di sini kayaknya pada pengen naik ya berat badannya ya. Atau enggak? Pengen turun. Ya, tapi kebanyakan umumnya kita akan coba ngomongin kumaha cara menurunkan berat badan gitu ya. Ya, pastinya berkenaan dengan pola makan dan aktivitas fisik ya, karena tadi di tabel juga atau di ilustrasi gambar timbangan itu ngomonginnya aktivitas fisik dan pola makan. Pola, ingat pola itu adalah kebiasaan dan biasanya juga terbentuk bukan 1-2 hari gitu ya. Banyak teori lah tentang ini, setidaknya bisa aja 3 bulan gitu kan, ada bisa mungkin dalam beberapa bulan, maka itu akan terbentuk kebiasaan. Ini yang nantinya kalau kita sudah punya kebiasaan pola makan tertentu, aktivitas fisik tertentu, udah punya biasa kayak gitu. Maka kalau nanti mau weight management pasti akan dimodifikasi. Untuk mengubah kebiasaan itu harus dengan kebiasaan lagi. Itu nya anu kamari pasca Covid kan aya AKB ya, apa? Kebiasaan adaptasi kebiasaan baru ya, pasti juga harus perlu waktu, perlu ikhtiar itu untuk muncul kebiasaan yang baru. Ya, mengondisikan atau memaksakan gitu tanda kutip lah. Nah, tentunya itu perlu memerhatikan kondisi fisiologis dan patofisiologis tubuh ya. Contoh ya kalau obesitas mungkin kelebihan lemak, ini kan kelebihan lemak. Jadi kalau ya mau diturunkan itu ya lemaknya, mau dibongkar lemaknya, bukan yang lain. Protein nggak boleh kebongkar. Kurus, kalau ini kurus pengen dinaikin, kenapa nih? Oh jangan-jangan kurang makan. Ah enggak, makan biasa aja. Oh jangan-jangan ini kelebihan penggunaan karena punya penyakit gitu, penyakit kronis atau penyakit apa. Nah, tentunya itu yang mungkin nanti perlu diperhatikan. Nah, seperti apa dong kalau gitu weight management ya prinsipnya itu. Kalau pengen turun berat badan. Ingat yang mau kita bongkar adalah lemak. Ya, protein nggak boleh ikut dibongkar. Ini yang jadi perhatian. Maka nanti dalam komposisi makanan kecukupan protein harus tetap gitu. Nggak bisa asal ini. Karena kan kalau pengen turun berat badan simple ya, Pak Irfan, simple Pak Irfan. Nggak makan aja seminggu Pak Irfan, pasti tuh berat badannya turun. Ya. Iya, tapi kan itu bukan pilihan. Atau ini Pak Uje, pengen cepat berat badan juga ya, turun berat badan, ngabatin ya, bade, ngabatin. Dua-duanya ini juga dan dua-duanya ini bisa jadi tuh stres cepet manajemen banget. itu dong. Nah, begitu kan. Materinya. Dua ini tuh bukan pilihan. Pasti harus ada pengaturan makan tertentu yang tetap masih bisa mencukupi protein, tapi lemak ini bisa kebongkar gitu. Nah, kemudian ya ini nih prinsipnya pembentukan kebiasaan baru itu bertahap, pasti harus bertahap karena kita punya kebiasaan sampai saat ini juga sudah kebentuk, udah mengkristal barangkali gitu. Untuk mengubah ya pasti harus bertahap, pasti perlu waktu supaya selanjutnya bisa kebiasaan yang baru itu ya pola yang benar, pola yang sehat itu langgeng gitu istiqomah.
Ya ini ya, bukan sekedar turun berat badan, sebenarnya perlu memperhatikan kondisi fisiologis, seberapa praktis sih gitu ya, terus aktivitas kita kayak gimana, memungkinkan nggak sih dengan aktivitas pekerjaan kita kemudian nanti diatur pola makannya, atau harus ada modifikasi, gitu. Atau kondisi budaya tertentu, jadi ada zat makanan tertentu yang oh ini mah bukan disebut makanan, yang itu mah makanan, atau kita di sini bade buka bersama ge pasti kudu ku bala-bala, nah eta kumaha gitu. Ini itu satu budaya gitu ya, yang nanti mungkin perlu penyesuaian. Kayak Di masak putaran-putaran juga ya, ini pola makan gorengan gitu dok ya. mohon gitu, tah kan itu juga jadi sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Nah, tentunya idealnya perlu pendampingan praktisi profesional gitu ya, tapi bisa-bisa aja nanti untuk dilakukan ya untuk keseharian. Apakah pasti ini pakai obat, pakai suplemen? Ya, saya kasih tanda tanya gitu ya. Jadi tidak wajib-wajib amat gitu ya. Kalau tidak wajib amat maka mungkin aja nanti di akhir ada ininya ya penjelasannya. Baik, lalu seperti apa atuh biasanya? Nah, saya ambil dari metodenya diet Dr. Kun Kun, spesialis gizi klinik ya. Bahwa setidaknya ada 4 tahap untuk mencoba mengubah kebiasaan ya, sampai yang awalnya kebiasaan yang lalu sehingga menghasilkan kondisi saat ini ya, kondisi saat ini itu namun yang tadi berkaitan dengan obes gitu. Sampai jadi obes karena memang kebiasaan yang dilakukan kemarin-kemarin beberapa bulan, berapa tahun ya jadi muncul kayak gini. Maka untuk mengubah nggak bisa ujuk-ujuk tapi harus bertahap. Tahap pertama itu kita coba atur pola makannya itu adalah fokus pada jadwal dan jenis gitu, ditambah sama aktivitas fisik yang cukup yang ringan aja dulu, baladahan gitu ya, karena kadang-kadang atau muncul obesitas itu salah satunya karena sedentary lifestyle, jadi jarang gerak lah gitu, kayak itu kadia kedah dijajab gitunya, kayak itu kadia atau napi ku petunjuk gitu, petunjuk cingpang ieu teh keun cingpang nyandakeun, Oh kitanya nggak nggak jadi gerak gitu, direktur gitu ya dok. tah kitu mohon teu pira mung saukur maruman lampu gitu, cingpang marumankeun lampu, gitu-gitu itu amat sangat tidak beraktivitas. Maka tahap pertama kita coba dengan jadwal dan jenis, kemudian aktivitas fisiknya. Nanti tahap kedua akan ada pengaturan jumlah, maka aktivitas fisiknya coba ringan sedang gitu. Kemudian tahap 3 kita akan coba usahakan pantangan-pantangan ya, ada beberapa makanan yang tentu wajar dong, namanya juga lagi diet gitu tanda kutip, pasti ada pantangan, wajar lah. Itu akan di tahap ketiga, dan tahap keempat adalah ini antisipasi nih ya, antisipasi kalau saya teh bosen kalau gini teh gitu ya, dengan pola gini lagi kumaha tuh, atau peminta, nah paling sering mah nu rada susah menolak uleman gitu. Itu teman dekat diulem gitu maknya gitu. Ya, nanti kita coba bahas itu. Terus oh ini udah nih tahap 1, tahap 2, tahap 3 udah sekian lama alhamdulillah aya penurunan, tapi kadi-kadienakeun mah tos henteu turun deui rada sesah. Maka perlu ada tahapan akselerasi untuk penurunannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan tentunya pasti harus ada aktivitas fisik juga. Yuk kita kupas satu-satu. Ini di tahap pertama ya. Nah, atuh kedah kumaha pola makannya. Nah, namanya juga pola makan, pada umumnya kita akan ngomongin 3J, jadwal, jenis, jumlah. Nah, tapi kita sepakat bahwa tadi disebutkan jadwal jenis dulu di fase pertama, tahap pertama. Kita coba ya makan sehari semalam 5 kali. Nah, cekap teu Pak Uja 5 kali, Mam. Cekap lah ya. Ya Sadinten sawangi biasanya berapa? sedinten sawengi mah 3 lah. 3 ya, 3. ngakunya 3 ya. Nanti kita akan coba bahas ya. Dusta itu mah. Nuka emut ya namanya. Kita coba lihat. Kalau boleh sejenak ke sini dulu nih. Nanti kita balik lagi ke tempat yang tadi. Jadi sebenarnya 5 kali itu dengan rincian 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Salerosna eta 5 kali teh. Nggak baso Ya. itu. Nah, ngabaso kita bisa masukin ke mana ini teh?
Jadi yang namanya makanan Benar. pokok atau utama itu diperlukan banget primer lah oleh tubuh. Biasanya untuk menunjang aktivitas dasar. Ya, untuk tumbuh, untuk regenerasi, untuk metabolisme yang tadi disebutin, oh perlu 2.200 ya, sebenarnya di situ. Perlunya di situ. Itu adalah makan utama. Biasanya pasti perlu gizi yang lengkap. Gizi yang lengkapnya kayak gimana? Nanti bisa dibuka di ayat 24 sampai 32 tuh ya, falyanzuril insan ila ta'amih, itu udah diperhatikan. Maka perhatikanlah, manusia itu harus memperhatikan ila ta'amih, kepada makanannya gitu. Apa? Selanjutnya dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya nanti gizi lengkap itu ada asupan karbohidrat, protein, ya, baik itu hewani dan nabati, perlu ada sumber vitamin, mineral, gitu. Tambah air juga. Dan ditambah 2 kali cemilan, selingan, cukup 2 kali aja, gitu ya. Karena ini cemilan, selingan, maka sifatnya itu tambahan aja. Dan nanti akan cenderung jadi cadangan, itu teh. Pasti relatifly akan lebih banyak disimpan dalam bentuk lemak. Maka dari itu, ya, kita coba ikhtiarkan dengan pola yang tadi skemanya, itu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Gitu. Nanti prinsipnya ada jadwal juga ya, kalau ngomongin jadwal pasti ada jam. Jadi makan itu hanya di jam makan. Oh ini jam makan utama, sok mangga makan. Artinya nasi dan temen nasinya gitu. Oh iya mah jadwal cemilan, sok mangga cemilan. Gitu. Dan ingat yang makan teh ini sebenarnya memasukkan zat gizi ya ke dalam tubuh melalui mulut gitu ya. Jadi upami ayat tadi disebutkan baso nggak memasukkan baso ke dalam tubuh melalui mulut, makan. Baso nate baso tahu atau tapi ayat naon seblak, memasukkan seblak dalam tubuh melalui mulut itu juga makan judulnya. Loh, seblak mohon, seblak kan bahan bakuna aci. Aci teh zat gizi, zat karbohidrat. Nah, jadi masukin. Bahkan permen kan itu juga karbohidrat kan, sukrosa. Nah, jadi memasukkan permen tubuh lewat mulut itu juga makan sebenarnya. Berarti masuknya ke selingan, ke cemilan. Maka dari itu balik lagi ke sini, kita coba ikhtiarkan tahap pertama itu konsisten dengan jadwal ini. 3 kali makan utama, makan pokok, dan 2 kali makan selingan. Jamnya kapan aja? Ini. Makan utama itu di jam 7 lah kurang lebih. Siangnya jam 12-an lah gitu. Dan terakhir ba'da maghrib gitu ya. Isya stop nih. Isya udah malam itu udah nggak ada lagi yang boleh masuk makanan. Kan di sini bukan jam makan. Tadi terakhir makannya di jam 18.30 atau maksimal 19 lah. Isya gitu. Nah, begitu. Kemudian cemilan ini diantaranya jam 10-an sama jam asar lah, jam setengah 4 ya. Jadi kalau bisa dilihat ini mas setelah subuh lah ya. Ini waktu duha, ini nanti siang ba'da zuhur, ini asar, ini ba'da maghrib. Ingat sholat, ingat makan. Ingat makan, ingat jadwal sholat. Gitu ya. Nah, apa yang dikonsumsi? Kalau makanan pokok, sebagaimana yang tadi disebutin karena pokok, jadi harus ada sumber karbohidrat kompleks, tos nasi, weh. Nasi, disaranin nasi. Kan itu kompleks. Ubi juga kompleks, iya boleh ubi. Mangga silahkan. Kentang, iya mohon mangga. Cuma, balik lagi ke arah budaya. Makanan itu cenderung ke arah budaya. Buat kebanyakan orang Indonesia yang namanya makan, definisi makan, makanya tadi Pak Uji ngaknya 3. Ya, makan nasi. Makanya memang budayanya seperti itu. Makanya ya oke, nggak apa-apa. Jadi memang kompleks itu nasi yang disarankan udah nasi aja. Bukannya dengan metode diet yang itu katanya nggak boleh ya pakai nasi, diet karbo. Nanti kita coba bahas itu mah ya. Karena saya pakainya yang metodenya Dr. Kunkut. Begitu harus pakai nasi. Kemudian sumber protein hewani satu macam aja. Ditambah sama sumber protein nabati satu macam. Hewani pasti hewan-hewanan ya, telur, daging, ikan gitu, ya ayam. Itu hewani, sosis juga bisa gitu ya. Sebenarnya bakso ya bakso juga kan hewani gitu. Ya, itu satu macam aja.
Jadi kalau udah ada ceplok endog, nah wayahna ulah nambih deui ku daging sapi, udah nggak usah. Gitu. Satu jenis. Ditambah sumber nabati juga sama, satu jenis aja. Tahu atau tempe, pilihannya memang itu. Pertanyaannya kenapa ya harus ini? Pada umumnya setiap sumber protein hewani itu punya kolesterol pada umumnya. Contoh telur, kuning telur itu kolesterolnya gede banget, gitu, ya. Atau daging, pastilah di daging itu akan muncul juga kolesterol. Kalau sumber hewaninya dua jenis, maka kemungkinan sumber asupan kolesterol juga akan meningkat, gitu. Tapi kalau protein nabati nggak ada kolesterolnya. Tahu atau tempe teu aya kandungan kolesterol. Artinya kita bisa tetap mencukupi kebutuhan protein dengan hewani dan nabati ini, tapi asupan kolesterol masih bisa terbatas. Gitu. Ya. Ditambah sama sayuran apapun jenisnya. Ya, apapun jenisnya mangga, yang penting ada sayuran. Gitu. Nah, kalau ini jenis untuk ini adalah buah berair banyak aja. Buah berair banyak itu naonnya? Seueur lah. Anggur, pir, Maka mangga, pepaya, jeruk, apel, ya silahkan. Ya. Baik, ini. Jadi kita coba ikhtiarkan gitu. Artinya kalau bukan jam makan, contoh di sini jam 8, bukan jam makan, wayahna ulah aya nu lebet. Ya. Di sini juga jam 11-an bukan, walaupun aya nu ngabibita gitu ya. Aya nu ngajak ke kantinnya BTH Resto. Nyeteuna naon kayak tungkul, tapi ya jangan makan gitu di jam segini mah. Ini juga jangan makan, tidak mengonsumsi. Kecuali air putih atau air teh. Yang penting nggak ada gulanya. Yang penting nggak ada gula, nggak ada asupan energi apapun. Ciherang boleh, teh tawar nggak apa-apa. Bahkan kopi juga nggak apa-apa, asal tanpa gula, kopi pahit. Gitu. Ini yang diikhtiarkan pada tahap pertama. Ya. Kemudian tahap kedua. Nah, kita akan lanjut ini otosna mudah-mudahan kabujeng ya 10-15 menitan lagi. Porsi tahap kedua. Jadi kalau tahap pertama udah mulai terbiasa, oh iya selama sepekan, selama 2 pekan, satu tahap itu bisa 1 atau 2 minggu gitu ya. Coba biasain. Oh saya udah mulai terbiasa terpola nih dengan pola makannya gini, jamnya udah jam segitu, kalau di luar jam makan sudah nggak makan lagi, jenisnya udah bener-bener ke dalam satu piring nasi dalam satu piring gitu, terus aya nasi, endog, tahu, sayur bayam lah contohnya gitu. Sudah itu aja gitu. Ya, kemudian nanti siangnya walaupun beda jenis tapi komposisinya seperti tadi. Di jam selingan udah diganti sekarang mah dulu mah ku bala-bala gitu ya, ku gehu, ku bolu, ayeuna mah nganggo buah contohnya gitu. Itu udah istiqomah kayak gitu 1 minggu, 2 minggu. Nah, berarti lulus tuh. Kita naik kelas tahap 2. Kita coba atur porsinya. Gitu. Kita coba atur porsinya. Porsi itu memang dikumulatifkan bisa jumlah sekali makan atau ya frekuensi. Walaupun jumlahnya kecil tapi sering, jadinya banyak juga gitu. Ya dikumpulkan mah ya jadi banyak. Jadi makanya nanti porsinya kalau frekuensi seberapa sering makan tadi udah kita batasi dengan jadwal gitu. Sehingga tinggal nanti berapa sekali makan itu kita perlu konsumsi berapa banyak gitu ya. Jumlah. Nah, kalau namanya jumlah pasti ukuran berat di gram. Pada awalnya pasti harus nimbang-nimbang heula ya. Ada nih ketentuannya nih ya, nasi 100 gram, protein hewani 50 gram, nabati 50 gram. Sayur beda nih, kalau kuah boleh 300 gram. Eta teh tos termasuk caina nya. Caina bisa 200 cc contohnya gitu. Maka bayamnya ya 100 cc-an 100 graman boleh. Boleh lah. Kurang dari itu ya nggak apa-apa silahkan. Tumis, kalau tumisan mah wayahna 50 gram. Kenapa? Karena tumis mah aya minyak kan gitu. Ya, itu kan minyak kandungan energinya gede banget. 1 gramnya minyak bisa 9,2 kan kilokalori gitu kan. Jadi kalau udah ada minyak kan tumis ya 50 gram wayahna. Di awal mah beneran wayahna kedah nimbang-nimbang. Tapi setelah hari kedua, ketiga lah biasanya tuh sudah kabayang, oh 100 gram teh sakitu. Gambaranna jika 4 sendok muncung lah gitu ya, atau ya
protein hewani gitu ya sapotong ya, tapi pasti kebayang tuh belum kebayang lah, tapi nyawayahna pertama mah harus nimbang heula. Nabati juga 50 gram. Tahu anu ukuran sedang gitu ya, atau 2 kerut tempe gitu, itu 50 gram gitu. Nah, kalau makan camilan ini mah sekitar 250 sampai 300 gram sekali makannya ya. Ini tuh sekali makan ya, sekali makan. Jadi kalau sarapan ya segini, nanti makan siang coba segini juga gitu. Minum, nah minum ada rumus Holiday Segar sebenarnya kalau mau presisi gitu ya. Jadi 10 kg pertama itu dikali 100 cc, 10 kg kedua dikali 50 cc, sisanya dikali 20 cc. Contoh kalau tadi 50, sebutlah berat badannya 50, berarti kan 10 kilo pertama ini 100 kali 100 1 liter. Ini setengah liter, 1,5 liter. Sisanya berarti 30 kilo ya. 30 dikali 20 cc, 600 cc. Jadi sekitar 2,1 liter kalau berat badannya 50 kilo. Kurang lebihnya silahkan dikonversi, dihitung. Tapi gampangnya malah 2 liter lah sehari semalam. Gitu, sehari semalam. Atau per 2 jam minum gitu ya, per 2 jam usahain minum. Dah, itu kecukupan minum. Nah, coba kira-kira kalau kita makan hanya 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram kieu cekap henteu? Cekap salarosna mah ya. Atau meni sakedik atau engke bisa abi lapar. Nah, kan memang niatnya juga mau lagi diet gitu ya, mau menurunkan berat badan, pasti harus ada penyesuaian. Di awal-awal mungkin rada ngeleper gitu ya. Ini ada beberapa pengalaman pasien saya juga kayak gitu ya. Ngeleper sampai ke emosi cenah gitu. Iya, karena memang biasana porsi kuli, nah ayeuna dijadiin porsi putri gitu. Porsi kuli samentung gitu. Ayeuna jadi porsi putri. Nah, pasti ada penyesuaian dari tubuh juga. Makanya bertahap gitu ya, makanya bertahap. Oke, nah begini ini tahap kedua. Jadi nanti akan fokus pada porsi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membicara tentang pantangan di tahap ketiga. Ya, tahap ketiga itu kita akan ngomongin pantangan. Sebelum kita ngomongin pantangan, ini yang jadi basicnya, yang jadi keilmuan dasarnya. Ada yang namanya indeks glikemik. Ya, ini juga punten ya, ini pasti nggak akan kelihatan, apalagi kalau di handphone ya angka-angkanya. Tapi simpelnya gini lah. Indeks glikemik itu adalah suatu parameter, satu ukuran yang digunakan untuk mengindikasikan seberapa cepat karbohidrat yang ada dalam makanan itu dapat diubah jadi gula oleh tubuh manusia. Jadi seberapa cepat untuk meningkatkan kadar gula. Biasanya makanan-makanan yang high process, maksudnya yang diolah, makin diolah si makanan itu akan mudah banget dicerna, mudah meningkatkan kadar gula. Yang artinya nanti gula itu kalau nggak dipakai pasti akan disimpan di lemak gitu. Ada yang high glycemic index-nya ringan, biasanya kurang dari 55, ada yang sedang sampai 60-an gitu ya. Tapi kalau yang lebih gede itu ya lebih dari 70. Lebih itu tinggi. Contohnya roti putih itu bisa 100, artinya dalam 100 gram ya dia akan cepat dipecah dan akan meningkatkan ya 100 gramnya itu glukosa di dalam darah. Begitu. Kalau diolah, dan biasanya high process itu tepung-tepungan gitu ya. Makanya nanti jadi pantangan itu tepung-tepungan itu. Karena kan udah diolah, contohnya tepung beras. Dari beras kemudian diubah jadi tepung. Nah, itu udah proses. Ternyata kan tepung beras teh mual mungkin dimam langsung, pasti diolah, dimasak, atau kalau nggak dijadiin kue naonnya biasanya tepung berasnya. Ya, atau surabi gitunya. Nah, itu kan ditambah sama yang lain, pasti kalau mengonsumsi surabi, nah itu high glycemic index-nya tinggi. Mie instan, itu juga kan dari terigu, high process pasti. Jadi kalau mie, nah itu juga high glycemic index. Bubur, sama, karena bubur juga kan
beras atau nasi yang dimasak terus sampai pecah bulirnya udah high proses, biasanya high glycemic index. Ya, tentunya larutan gula, jadi teh manis gitu kan, larutan gula pasti glycemic index-nya tinggi juga. Begitu. Kalau Selain cilok, glycemic iya. yep. Cilok tinggi juga ya. Oh Karena mohon proses kan ya. aci eta kan tina aci tina naon sampe diolah jadi tepung aci tapioka. Iya, Kayak iya. diolah deui ya, direbus dan Extracted. sebagainya, dikukus gitu ya. Oh, Ya, ya. gitu. Nah, gitu ya. Apalagi yang low fiber, jadi kalau yang kurang serat, udah itu glycemic index-nya tinggi. Selain indeks glikemik, yang perlu diperhatikan adalah kandungan energi pada setiap makanan. Gitu. Itu juga kan beda-beda ya, tergantung jenis makanannya. Pasti ada yang punya kandungan tinggi sama yang enggak gitu. Contoh buah-buahan, pasti energinya nggak begitu banyak gitu ya, nggak begitu banyak. Sayuran juga nggak sebegitu banyak dibanding sumber karbohidrat yang utama gitu ya, nasi, kentang ya pasti lebih tinggi. Ada tepung-tepungan. Untuk mengetahui indeks glikemik ya, ini juga di Kemenkes juga mengeluarkan ya daftarnya. Tapi kalau untuk jenis makanannya, pengen tahu berapa jumlahnya, ada daftar komposisi bahan makanan ya. Ini yang ngeluarin IPB gitu ya, tapi amat sangat jarang lah, agak sulit. Nah, yang mudah sekarang mah saya sering pakai juga ini fatsecret.com ya. Tinggal diketik aja jenis makanannya apa, biasa akan muncul. Jika kira tahu isi cenderung nantinya itu teh nya gehu lah sekarang namanya. Ternyata kandungannya 134 kalori gitu. Ya satu porsi ini teh. Tah bakwan bala-bala 137 kalori. Jadi setara dengan 100 gram nasi eta teh. Satu porsi ini teh. Tempe mendoan bisa sampai 200 karena memang pasti kandungan minyaknya banyak. Kerupuk. Nah, yang crispy biasanya menyerap minyak banyak gitu. Ayam crispy, ayam tepungnya apapun itu kandungan minyaknya banyak banget dan cenderung akan punya nilai kalori yang banyak gitu. Nah, maka dari itu kalau tadi diet itu ingin membatasi asupan makanan, wayahna berarti ada pantangan di tahap ketiga ini. Ya, apa? Yang utama, makanan utama itu nggak boleh tepung-tepungan dengan segala banyak olahannya. Mie, kerupuk, bala-bala, roti, surabi, kue-kue basah, dan sebagainya. Kiat moal. Upami niatos kayang mah insya Allah. Ya, dah kerupuk atau maknya orang Sunda mah panginten tejeng kerupuk mah. Ya kumaha. Faktanya demikian. Bahan bakunya aci gitu. Bala-bala asa maknya sih jeung bala-bala henteu da ayeuna buka puasa bersama gak pasti kudu aya bala-bala. Itu kan kebiasaan buat orang yang lagi membutuhkan mah silahkan. Tapi kalau yang tidak membutuhkan energi tinggi, ya stop aja bala-balanya. Jadi pantangan. Gitu dan sebagainya. Bahkan buah juga ada yang dipantang. Kenapa? Karena per 100 gramnya mengandung lebih dari 100 kilokalori. Maka disarankan untuk dihindarkan. Pisang, salak, durian, nangka, sawo, alpukat itu cukup banyak, cukup tinggi. Gitu. Makanya tadi yang disarankan buah itu yang dikonsumsi yang punya air banyak. Karena memang jumlah kalorinya itu jumlah energinya nggak banyak-banyak amat, 40 atau sampai 60 70 kilokalori per 100 gramnya gitu. Per 100 gram biasanya. Nah, begitu. Tapi ini yang tidak banyak airnya kan gitu ya, padat semuanya gitu. Nah, itu wayahna dipending saja sebagai pantangan. Ya, basicnya itu glycemic index yang tinggi ya. Roti itu juga semua terus kandungan energinya. Nah, yang kita belum bahas ya adalah aktivitas fisik. Kan katanya tahap 1 2 3 ada aktivitas fisik. Ya, ada. Nih aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu sebenarnya gerakan otot ya. Kita gerakin otot. Kalau nggak teratur ya itu gerakan keseharian. Kita mau jalan ke masjid ya udah jalan aja ke masjid. Enggak teratur sih gitu ya. Bisa kapan aja. Tan ke masjid juga panginten sakedap lah 2 menit 3 menit gitu. Naik tangga abi kantornya di lantai 2, lantai 3 ya bisa lah. Itu apapun lah itu aktivitas fisik tetap. Tapi kalau teratur, ritmis, berpola itu olahraga. Ya.
lari, jogging, jalan, nah itu kan ada ritmis gitu. Biasanya bukan cuma ritmis tapi durasinya lebih dari 10 menit. Nah, kita akan bicara juga intensitas, bisa ringan, sedang, atau berat. Ini akan mainin sebenarnya VO2 max. VO2 max itu tingkat maksimum oksigen yang digunakan tubuh saat olahraga. Ada yang ringan, itu kurang dari 55% nantinya penggunaan VO2 max-nya gitu ya. Ada yang sedang sampai 80-an, tapi kalau yang berat sampai 85%. Ngitung VO2 max bisa aja kalau mau dihitung. Jadi 15 kali, nah ini harus dihitung dulu nih. Denyut nadi maksimal kita dibagi denyut saat istirahat. Nah, denyut nadi maksimal itu berapa? Di sini nih, 220 dikurangi usia. Gitu ya. 220 dikurangi usia. Kalau usianya 20 ya berarti 200. Nadinya itu 200 beat per menit maksimalnya itu orang dengan usia 20. Kalau usianya 40, maka maksimalnya adalah 180 beat per menit ya. Itu denyut nadi maksimal. Nah, VO2 max idenya sih hitung-hitungan, tapi simpelnya gini agak susah lah ya untuk ngitung-hitung kan kalau mau ngitung nadi kado pencet heula ieu tuh identifikasi dulu gitu ya. Jadi nggak boleh tuh sampai mencapai 100% sampai maksimal itu agak repot. Nantinya ini nih maksudnya. Ya bisa seiring sejalan dengan VO2 max. Jadi kalau kita olahraga yang ringan nggak nyampe segitulah pokoknya 55% dari yang maksimal lah sebutlah jadinya 120 bit per menit ya udah sampai segitu itu mah disebutnya ringan. Kalau ternyata jadinya 140 ini mah masuknya di range ini ya berarti itu yang sedang. Maka contohnya begini ya jalan ringan. Kalau yang sedang jalan cepat, sepeda santai, renang ya bisa jadilah gitu ya. Kalau yang berat biasanya lari, maraton, basket, futsal, badminton gitu. Nah, yang paling simpel praktisnya adalah lamun urang haheho dugi ka ngos-ngosan, itu VO2 max-nya maksimal ya. Maksudnya VO2 max-nya besar tuh, kemungkinan berat. Gitu. Ya, tapi kalau kitanya masih bisa senyum-senyum, ya kemungkinan ringan atau sedang. Gitu. Ya tanpa harus ukur-ukur, harus hitung-hitungan, enggak. Pokoknya gitu. Makanya ini sebenarnya relatif. Orang yang sudah terbiasa dengan olahraga, diajak lari, dia sudah merasa sedang-sedang aja, intensitas sedang, dan saya mah biasa. Jadi ini relatif. Tapi orang yang awal banget, jarang olahraga, terus dipakai jalan cepat, sepeda santai, haheho, nah itu masuknya berat, walaupun sebagai contoh, itu contoh intensitas sedang. Jadi balik lagi, cukup relatif, ya subjektifnya mah diukur dengan gini, urang teh haheho henteu, gitu, pami haheho berarti berat. Dan disarankan di tahap 1, 2, 3 yang ringan sedang aja dulu. Kenapa? Karena awalnya kita belum terbiasa dengan olahraga, maka cobain olahraga. Olahraga apa? Prinsip dari aktivitas yang penting gerak lah ya. Lakukan sendiri, nggak usah nyuruh jalan lakukan aja. Intensitas berasa relatif tadi udah kita bahas. Kemudian yang ringan sedang aja di tahap awal karena memang metabolismenya cenderung aerob kalau yang ringan sedang itu ya nanti akan cenderung lipolisis lah gitu. Tapi kalau berat biasanya anaerob. Ini bisa numpuk asam laktat makanya muncul pegel. Nah, kan abis olahraga meni carangkeul maka besok lusanya udah abi mang kedeui lah istirahat heula weh untuk olahraga deui. Engkena gitu. Nah, ini makanya dihindari dulu kalau di awal-awal mah ya. Supaya nyaman aja dulu. Makanya nanti dilakukan setiap hari juga nggak apa-apa. 40-60 menit aja per hari. Eta juga boleh dicicil Pak Uje. 2 kali gitu ya. Jadi pagi 20 menit contohnya atau setengah jam. Nanti sore juga 30 menit. Bisa. Karena kalau ringan sedang biasanya nggak akan numpuk asam laktat, nggak akan bikin pegel, nggak mesti recovery yang lama. Jadi setiap hari masih memungkinkan. Maka pertanyaannya ini nih, olahraga terbaik itu apa? Kalau gitu olahraga yang terbaik apa? Olahraga yang dilakukan, bukan cuma direncanakan. Ya, abi bade lari, nah bade ungkul mah gitu ya. Abi bade badminton, bade ungkul mah. Abi bade futsal, bade ungkul mah tidak akan lebih baik dibanding orang yang abdi mah jalan, tapi dilakukan.
Gitu. Jalan santai, jalan ngagidik dan sebagainya yang penting dilakukan. Jadi olahraga terbaik adalah olahraga yang dilakukan. Gitu. Ini juga kalau cukup bahasan memang cukup banyak ya, tapi di waktu juga barangkali udah segini, Pak Uje mohon izin ya 2 menit lagi. Intinya begini, nah ini yang tahap terakhir akselerasi, ada beberapa cara untuk memunculkan akselerasi karena biasanya akan ada masa plateau. Jadi udah turun, ya turun, tapi dengan pola yang biasa kok nggak akan turun-turun. Biasa deh sakit tuh ya dilihat 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu kok nggak turun-turun. Nah, ada, itu artinya memang sudah pada fase fase, artinya udah mulai seimbang apa yang dibutuhkan gitu dengan apa yang asupannya itu udah mulai seimbang, nah biasanya perlu akselerasi. Gimana akselerasinya? Bisa skip meal. Biasanya makan siangnya aja yang dihilangkan tanpa makan siang. Atau udah lapar, saya nggak biasa. Oh ya udah, ganti aja dulu, bukan pakai nasi dan temen nasi, tapi ganti sayur atau buah. Gitu, skip meal. Atau kalau nggak bisa kita kombinasi dengan saum. Jangan diniatin saum itu sebagai diet karena sering saya dapatin pasien yang niatin saum itu untuk diet nggak turun-turun gitu berat badannya. Ya wallahu alam gitu ya. Tapi ya sekali lagi saum aja, dikombinasi boleh gitu. Cuma nanti harus ngikutin ini hadis riwayat Abu Daud ya biasanya kalau nanti buka ngikutin sunnah dulu. Rutob, cari rutob dulu. Kalau nggak ada rutob tamar, kalau nggak ada tamar baru air putih. Itu urutannya. Jadi kalau buka buah berair banyak aja dulu. Rutob itu kurma basah ya, kurma muda ya. Kalau dikiaskan itu buah berair banyak. Itu dulu. Ya habis itu minum, habis minum sholat heula, habis sholat zikir doa baru makan. Biasa. Makannya gimana? Makannya yang seperti tadi. Cuma nggak wajib diatur gram-gramnya, porsinya nggak wajib. Gitu. Saum begitu. Nah, ya udah kalau gitu bisa lagi dengan watery fasting. Maksudnya gimana? Watery fasting itu gini nih prinsipnya. Late breakfast tapi early dinner. Makan malamnya itu lebih awal, jam 5 sore udah mulai makan malam, dianggap makan malam. Tapi nanti besoknya sarapannya itu bukan jam 7 tapi bisa jam 8. Agak-agak brunch gitulah. Ya, jadi breakfast to lunch gitu ya. Itu agak telat gitu. Maka itu seperti kita lagi saum Ramadan 14 jam lebih kita itu kosong, tidak mengonsumsi apapun. Gitu. Tapi disebut water fasting itu karena kita boleh minum. Semalaman kan kita masih boleh minum. Kalau saum syar'i yang tadi di sini kan ini tidak bisa makan minum ya, karena terikat sama syar'i. Tapi kalau ini bisa. Tapi yang jelas kita tidak mengonsumsi makanan apapun sampai sekitar 14-15 jam bahkan. Dari jam 17 sore sampai besoknya jam 9-an gitulah. Itu bisa ya. Nah, tapi tentunya nanti ini perlu penyesuaian lagi nanti jam makan siang. Begitu. Dan tentunya perlu peningkatan intensitas olahraga, workout, gym, olahraga yang relatif lebih berat. Workout mah gampang banget sekarang di aplikasi-aplikasi udah banyak panduan-panduannya seperti itu seperti ini. Ya. Perlu suplemen, nah ini yang mungkin tadi disebut obat atau apa yang disebut, nah mungkin diperlukan untuk hal ini. Antisipasi, nah nanti yang jelas kita tuh bosen atau mungkin kayak kondangan nggak bisa dihindari atau manyan, demam gitu ya. Nah, pasti kondisi-kondisi seperti ini perlu diantisipasi. Setidaknya ada obat-obatan tertentu. Obatnya apa? Ya punten tidak bisa disampaikan di sini gitu ya. Berkenaan dengan merek gitu ya, dengan merek-merek. Begitu. Dan tentunya baiknya perlu pendamping dan pendampingan. Apa bedanya? Pendamping mah ya rencangan. Biasanya kalau kita barengan itu bisa lebih mampulah, lebih istiqomah untuk saling jaga gitu. Kenapa? Karena kalau kita lapar asal laparnya lira. Sama kayak kita melaksanakan saum Ramadan sama saum sunnah. Kayaknya lebih enak, lebih leluasa kalau kita itu lebih siap kalau saum Ramadan karena banyakan. Kurang lapar, sama teman saya juga lagi lapar. Tapi kalau lagi saum sunnah, mungkin lapar teh asal laparnya lira. Gitu. Agak lebih berat untuk jalanin saum sunnah. Maka dengan prinsip seperti ini, diet itu ya barengan lah supaya bisa saling dukung, punya teman. Dan perlu pendampingan, maksudnya apa? Konsultasi secara profesional. Karena ya pasti nanti akan ada analisis kecukupan energi, mengevaluasi kondisi patologis, oh mungkin ini teh ada penyakit apa gitu ya, itu nanti bisa atau nanti harus disesuaikan gitu. Saya
pola kerjanya begini, nggak bisa ini kalau harus makan siang, nggak bisa kalau makan ini. Nah, pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Dan tentunya motivator biasanya lamun di mutabaah, kalau dievaluasi pekanan gitu akan jauh lebih ingat lagi, ingat lagi. Itu aja barangkali ya, ini mah diskusi mah mungkin bisa berlanjut. Itu barangkali yang disampaikan, ini sebagai disclaimer ya, di pembicaraan ini mah didasarkan keilmuan gizi medik, gizi klinik. Karena balik lagi saya di basic ilmuannya di sini, konsentrasinya gizi komunitas. Metode dietnya menggunakan Dr. Kun karena banyak banget metode dietnya, Atkins diet atau apa namanya, ketogenic diet dan sebagainya, banyak banget. Ini saya tidak ada sangkut paut dengan produk obat-obat tertentu dan ya begitu. Dan pastinya setiap individu punya kondisi fisiologis dan kondisi tubuh yang beda-beda. Jadi kalau testimoni mah bisa aja beda-beda gitu. Wallahu a'lam bishawab, gitu aja barangkali Pak Uje yang bisa disampaikan. Hatur Terima nuhun. kasih, jazakallah khairan katsiro. Ini ilmu yang sangat daging sekali, Dok. Terima kasih. Nah, ini Daging. mungkin dari teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, mungkin kita beri kesempatan, Dok, ya sekitar 5 sampai 10 menit ya. Boleh, Dok? Boleh, Tidak ada mangga. pertanyaan. Silakan dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya. Dari Bu Nining, Miss Nina, ya, Kang Andi, Bu Rianti, mungkin bisa menambahkan Bu Rianti atau ada yang bisa dikomunikasikan? Iya, kita tunggu pertanyaannya. Jadi, Dok, hubungannya antara lemak dan inflamasi itu gimana, Dok? Pada Ya. prinsipnya sel-sel lemak itu menghasilkan zat-zat inflamasi gitu. Sehingga kalau kita numpuk lemak, khususnya lemak yang ada di perut ya, lemak visceral, maka itu mudah banget menginflamasi atau membuat radang di area organ dalam gitu, termasuk pembuluh-pembuluh darah gitu. Iya, iya. Jadi ya kayak gitu. Jadi itu bisa menyebabkan penyumbatan, Dok? Bukan cuma penyumbatan ya, tapi lebih ke arah pengerasan dulu, nantinya hipertensi gitu. Kalau hipertensi berkelanjutan ya nanti bisa ngebobol endotel pembuluh darahnya, nantinya bahkan Beliau. muncul apa namanya, ya aterosklerosis lah dan sebagainya, atau mungkin nantinya ke depan akan penyumbatan. Jadi bukan secara langsung gitu. Yang jelas Secara langsung. sel-sel lemak itu menghasilkan zat-zat yang cenderung mengakibatkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh, di dalam organ-organ. Jadi Begitu. dari awal-awal pembicaraan kita berkaitan dengan bagaimana mengurangi lemak di tubuh ya, Dok, ya. Terus itu apakah lemak itu kan banyak sekali jenisnya, bahkan dibutuhkan oleh tubuh ya. Apakah ini Betul. lemak jenis apa yang dimaksud, Dok? Oke, jadi ya kalau kita ya memang ini satu pertemuan mata kuliah sebenarnya kalau bicara tentang lemak gitu Ya, ya. ya. Ya kayak yang kita bayangin lemak itu apa sih gitu ya. Yang kita bayangin lemak itu yang ada di kulit gitu ya, tebel-tebel. Ya oke, betul. Itu jaringan adiposa, itu jaringan sel-sel lemak. Ada lagi yang lemak yang dimaksud adalah minyak. Minyak itu lemak juga. Atau kalau lihat molekulnya itu trigliserida namanya. Itu lemak juga. Mentega sama, margarin sama. Itu juga jenis-jenis lemak. Gaji yang kita tahu barangkali itu juga adalah lemak ya, lemak tubuh yang ada di bagian dalam. Kita bilang namanya omentum gitu ya. Itu juga sel-sel pos itu. Lemak juga kolesterol. Kolesterol juga adalah bagian dari lemak gitu, molekul-molekul lemak. Gitu. Itu memang cukup banyak. Nah, yang kita bahas untuk diturunkan pada umumnya adalah jaringan adiposnya. Si lemak yang ada di kulit, yang ada di perut gitu. Itunya gajih gitu. Gajih jeung penembalan lemak. Itu yang kita bincangkan keumumannya itu dulu. Gitu. Jadi kalau lihat molekulnya ya bisa TG, bisa kolesterol, ada HDL, LDL gitu ya. Lipoprotein gitu-gitu. Nah, itu mah nanti molekulnya. Tapi kalau yang kita secara umum ya eta heula jaringan adipos.
Ini Dok, ada Mau pertanyaan dari tanya Oh dok, iya, Oh iya, oke, silakan. mohon mangga. Dok, maaf, untuk yang obesitas dok, Mm-mm. ya apakah bisa dibantu dengan pemberian Gembiprojil atau Penovibrat itu gimana dok cara kerjanya? Ya, baik. Nah, ya, baik. Jadi, nah ini kan sudah mainan obat ya, makanya tadi di awal saya dulu bicara obat sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Begini, Gemfibrozil itu sebenarnya obat untuk mencegah penyerapan minyak atau menurunkan nanti kadar TG. Nah, TG itu trigliserida. Jenis molekul ya lemak. Jadi kalau kita ngomongin lemak, jentul nama, bentuk fisiknya mah gaji atau kulit gitu. Tapi kalau melihat molekulnya, bentuknya adalah TG, trigliserida. Nah, dengan obat Penovibrat atau Gemfibrozil agak beda sih ya. Gemfibrozil ya itu sekali lagi ada yang mekanisme untuk mencegah penyerapan asupan minyak. Jadi kalau kita makan gorengan atau apa, pasti ada minyaknya tuh. Minyaknya nggak akan 100% diserap. Gitu. Nah, kaitannya sama obes gimana? Sebenarnya tidak ada kaitan langsung. Yang ada kaitan langsung adalah dengan kadar TG. Kadar TG biasanya itu TG-nya itu yang ngalir di darah. Jadi mereka yang punya hipertrigliseridemia, artinya kadar TG darahnya itu meningkat, diberikan obat tersebut, diharapkan kadar TG-nya menurun. Begitu. Tapi itu yang sekali yang beredar di pembuluh darah. Kalau gajih yang dimaksud nggak akan serta-merta langsung turun dengan Gemfibrozil dengan Penovibrat gitu. Itu Panginten Bu Yanti. Mudah-mudahan cukup jelas gitu. Ada Jadi pertanyaan. hubungannya tidak ada hubungan langsung banget. Ini ada sesuatu yang perlu kita bacakan dok kaitannya dengan pertanyaan pertama dari Gitu. Teh Oh Lia iya. ya. Dok mau tanya Oh iya. gimana cara untuk mengontrol nafsu makan. Oke, mau ngontrol nafsu makan ya. Baik, kalau secara alaminya mah sebagaimana kita juga mau saum gitu. Kita saum, ini memang bicara tentang persepsi atau memang motivasi nantinya. Untuk nguatin motivasi banyak banget. Ya, banyak banget. Salah satunya gini, mungkin nggak sih kita itu menahan makan? Mungkin. Kita saum nih. Kita saum dari subuh sampai maghrib. Kira-kira berapa jam itu deh? 13-14 jam lah gitu. Kita nggak makan, kita nggak minum. Bisa ternyata. Tapi kalau kita lihat tadi di pola makan yang ada bagan itu, dari jam 7 sampai jam 10, kan 3 jam padahal. Itu kita tahan tuh. Kita tahan nggak makan dari jam 7 sampai jam 10. Karena jam 7 waktunya sarapan, jam 10 waktunya snack buah. Lagi saum aja kita bisa nahan 14 jam, 3 jam masa sih kita nggak kuat? Secara fisiologis harusnya kuat, bisa. Gitu. Kenapa? Motivasinya nanti, niatnya yang berbeda. Satu itu. Yang kedua, tentunya tadi juga kan ada lingkungan. Yang tadi disebutin keterbatasan, ada ketersediaan makanan. Nah, jadi kalau kita itu ada di lingkungan teman-teman yang senang jajan, agak repot memang. Karena lingkungannya selalu tersedia gitu ya. Selalu tersedia makanan, diajak makan, diajak healing dalam bentuk makan-makan ya. Ya agak repot memang, agak sulit. Jadi makanya tadi perlu pendamping juga. Artinya punya teman, punya bestie yang sama-sama satu frekuensi, yang sama punya niat bareng gitu. Atau yang ketiga selanjutnya ya ada banyak cara juga. Nah cuma salah satu juga ada kok obat yang bisa menekan nafsu makan juga ada. Atau bahkan ada metode akupuntur, jadi dikasih tusuk jarum tertentu sehingga nafsu makannya cenderung berkurang. Begitu gitu ya. Atau ya tadi kan persepsi nanti biasanya dengan membiasakan seperti ini maksakan heula gitu.
nanti akan muncul persepsi kalau mau makan itu asa sarieun gitu. Apalagi apalagi kalau udah mulai turun tuh. Ini udah mulai kelihatan ya, udah punya pinggang sekarang mah gitu ya, udah kelihatan pinggangnya. Mau makan teh asa jadi kaemutan gitu. Lamun nya makan ieu, mun nya makan sagawaya engke euih deui jiga waktu dulu. Nah, itu juga akan mempengaruhi secara psikologis, maka nafsu makannya cenderung akan mulai ketahan. Gitu barangkali, ya, gitu barangkali. Jadi sekali lagi cari motivasi ya, cari pendamping juga biar ini jangan ada di lingkungan yang memang tukang makan gitu. Tapi bisa juga sebenarnya dengan apa namanya, ada obat tertentu sih untuk menekannya. Nah, gitu. Itu Teh Lia ya, Amelia. Iya, Talia dari Bogor ya, Talia ya. Masya Allah. Teh. Alhamdulillah. Ini barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Jadi kalau dari Bu Rianti mah bagaimana menjaga keistiqomahan ya, yang sebagaimana tadi disampaikan oleh dokter. Jadi memang kita harus ada bestie katanya ya, yang mendampingi ya gitu. Ya mungkin bisa istri kita atau bisa suami kita, yang dimana itu saling melengkapi ketika kita sedang Teman kerja beraktivitas Pak Uje yang bikin ini mah. ya. Yang bikin mah teman kerja. Nah itu kayak Pak Irfan itu kan, Iya, ada lebih banyak. udah kita ngetoprak yuk ya gitu kan. Ketoprak gitu, terus Itu apalagi salah ya, satunya. ngemil-ngemil ya. Untuk istiqomah banyak ya, salah satunya tadi yang disebutin ya Panginten Muria ya, ada pendampingan juga. Jadi kalau memang diniatin apa namanya, biasanya kalau kita kena mutabaah gitu ya, terus apalagi pekanan, biasanya akan kecas lagi. Sama kayak ngaji juga kan, mau ayat tablik akbar, kecas saya mau ini segala rupa, insya Allah diniatin sehari, 2 hari, 3 hari dilaksanain, hari keempat hari selanjutnya mungkin ada gangguan ini kurang lagi istiqomah. Tapi kalau nanti apa namanya ketemu lagi, diingetin lagi, akan kena lagi. Jadi memang istiqomah ya, sebagaimana barangkali prinsip istiqomah dalam beribadah, dalam ketaatan dan sebagainya, mungkin Pak Uji juga bisa menjelaskan lebih untuk hal itu. Tapi salah satunya mutabaah gitu ya, salah satunya pendampingan, salah satunya. Ya. Iya, terima kasih dok. Alhamdulillah. Ini kita tidak terasa ya, udah 9:30 ya, udah 1 jam lebih, bahkan Ada mau menuju 2 jam ya. Tapi insya Allah terisnya ini itu ada pertemuan Raiskan. ini ya, bagi teman-teman yang ingin apa namanya komunikasi lebih lanjut, mungkin nanti bisa diisi apa tadi linknya ya, di mana acara ini disponsori oleh klinik BTH ya dan Koklin ya, di mana itu merupakan salah satu tadi apa namanya kolaborasi kita ya, supaya mudah-mudahan kita bisa memberikan insight yang banyak ya kepada teman-teman semua, agar kita tetap bisa di samping apa namanya dari tubuh yang sehat pun, insya Allah kita juga berupaya untuk bagaimana tingkat psikologi kita ya, supaya lebih apa namanya sehatnya. Itu juga menjaga pola makan juga yang perlu ya, dimana kita ketika memang segala dimakan ya, itu juga kalau tanpa ada rem, nah itu juga yang ya, terutama teman-teman di sekitar kita ya, yang mengajak yuk jajan yuk, nah itu kalau kita ada kesenangan itu suka ingatnya makan dong, syukuran, orang syukuran yuk, nah syukuran itu nyate kan gitu, seperti itu, atau ke rumah makan Padang ya, betul ya Pak Irfan ya, kayak gitu ya, kita kebiasaan di kantor rata-rata kalau syukuran itu ya insightnya ke makan ya. Ya, alhamdulillah ini waktu kita sebelum diakhiri ada mungkin closing statement dok, yang bisa kita apa namanya sampaikan pada kesempatan ini. Oh ya baik, ya baik, untuk closing statement yang jelas begini, ukuran berat badan dan sebagainya itu bisa jadi sekunder gitu ya. Tapi dengan menjadi sehat dan tetap sehat
itu yang barangkali insya Allah akan kita cita-citakan seperti itu. Memang salah satu parameternya ya banyak parameter, salah satunya ya berat badan kita ideal supaya tidak memicu jadi bahan baku untuk inflamasi mual pipa nyakitan di kemudian hari gitu. Di kemudian hari nanti di usia senja gitu. Karena kalau punten bisa di usia senja ternyata papa nyakitan kan barangkali malah jadi ngerepotin orang, ngerepotin anak, istri dan sebagainya. Mungkin itu pikirnya ke sana. Yang jelas kumaha caranya biar kita mengikhtiarkan tetap sehat saat ini dan ke depan juga tidak sampai ngerepotin lah ya. Ini punten persepsinya kan bisa ngerepotin tapi sisi yang lain jadi salah satu bentuk bakti gitu ya. Oke, betul, tapi ya sekali lagi bentuk bakti ke orang tua, bakti ke anak, ke istri gitu kan. Iya ya, betul sisi yang lain. Jadi kita mengikhtiarkan seperti itu. Gimana kita jalanin biar sehat, bahas di kuliah bisa sendirian mungkin, tapi lebih enak barengan gitu. Mulai aja cobain gitu ya, dicobain. Gitu. Ya. Ya, wallahu alam. Ya, terima kasih dok. Alhamdulillah, rabbil alamin. Jadi insya Allah ini dok ya, nanti kedepannya mudah-mudahan bisa continue ya kita silaturahim ini, karena kita juga harus mengenalkan nih klinik BT ini juga menyediakan layanan tadi konsultasi ya dok ya, kaitannya dengan bagaimana kita menjaga pola makan atau apa. Nah ini ada ahlinya itu Dr. Hendro, di mana tadi pada awal pembicaraan ya dia di magister S2-nya itu berkaitan dengan bagaimana gizi ya, pola makan dan hal-hal yang lain yang memang pada waktu yang sangat singkat ini ya terasa singkat ya, karena kita asik dan memang asik untuk hal-hal yang baru ya, terutama pola pikir kita terhadap apa yang bisa menyebabkan obesitas itu ternyata banyak hal yang mempengaruhinya gitu ya. Dan hal ini apakah bisa kita laksanakan atau tidak ya tergantung dari bagaimana kita sering mengedukasi seperti webinar ini, karena memang manusia itu khoto ya wanisian, sifatnya itu lupa dan ya memang ada salahnya juga. Jadi kita tadi yang sebagaimana disampaikan dokter juga, kita kolaborasi secara netral dan bagaimana supaya kita pada prinsipnya adalah teredukasi dengan mempunyai gaya hidup yang sehat. Demikian dari awal sampai akhir kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.